네가 맘에 드는 걸 네긴 머리 날리니까 그걸 보니까 Mohon perhatian, sebelum persidangan perkara, saya akan membacakan tata tertib persidangan untuk ditaati oleh semua yang di belakang dulu Pak, di belakang Pak, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas 12 RPL. Saya akan menjelaskan tentang isu hukum di Indonesia. Saya mengambil kasus tentang kekerasan seksual terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku berinisial HW, seorang guru di pesantren tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung pada Selasa 15 bulan Februari menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada seorang guru atas aksi pemerkosaan yang dilakukannya pada 13 muridnya. Heri Wirawan, 36 tahun, dinyatakan bersalah setelah memperkosa 13 siswi yang dimana semua masih di bawah umur dan mengambil setidaknya 8 dari mereka. Aksi Heri yang juga merupakan seorang ustadz itu memicu kemarahan masyarakat. Seorang penjabat senior pemerintah mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Jasa meminta Heri dijatuhi hukuman kebiri kimia dan hukuman mati, namun ia meminta keringanan hukuman agar dapat membesarkan anak-anaknya. Heri tiba di pengadilan dengan borgol di tangannya dan menundukkan kepala karena Hakim Yohanes Purnomo Suryo Ali menjatuhi hukuman penjara seumur hidup. Panel 3 hakim di Pengadilan Negeri Bandung vonis Heri Wirawan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Mereka juga memerintahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membayar Rp331 juta sebagai kompensasi gabungan yang diminta oleh para korban dan untuk perawatan medis dan psikologis untuk setiap korbannya. Terdakwa sengaja melakukan kekerasan dan perbuatan cabul, kata Hakim Yohanes Purnomo Suryo Ali. Alih-alih mendidik para muridnya, ia menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak-anak melakukan hubungan seksual dengannya. Hakim juga memutuskan bahwa 9 anak yang lahir dari korban harus diserahkan ke Badan Perlindungan Anak dan Perempuan dengan evaluasi berkala sampai para korban siap secara mental untuk merawat anak-anak mereka. Dan situasi memungkinkan anak-anak mereka dikembalikan kepada korban. Saya akan membawakan beberapa kejahatan Heri Wirawan, pemerkosa santriwati yang divonis hukuman mati. Heri Wirawan telah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Pelaku pemerkosaan terhadap 13 santriwati ini divonis hukuman mati setelah banding Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dikabulkan. Sebelum Heri divonis hukuman mati pindahnya penjara seumur hidup atas aksinya oleh Pengadilan Negeri Bandung, predator seksual itu sendiri melancarkan aksi bejatnya dengan berkodok sebagai ustadz. Dia juga merupakan pemimpin Yayasan Manurul Huda dan memiliki pondok pesantren bernama Madani Boarding School di Cibiru, Bandung. Berikut merupakan fakta mengenai sosok Heri Wirawan, predator seksual yang divonis hukuman mati. Korban pemerkosaan mencapai 13 santri. Aksi bejatnya terungkap saat ada laporan salah satu wali murid yang mengetahui kehamilan anaknya. Awalnya, korban tidak ingin bercerita, tetapi kemudian ia didesak dan menceritakan semuanya. Terhadap 13 korban, 9 diantaranya sudah hamil dan melahirkan. Bayi ke-9 lahir sehari sebelum Heri ditangkap. Hari ini diketahui setelah dokter dan bidannya membantu proses persalinan dihadirkan ke persidangan. Diketahui bahwa Heri menemani seorang santri yang akan melahirkan anaknya. Eksploitasi bayi. Ia menggunakan anak yang dikandung oleh korbannya untuk mendapatkan sumbangan dari masyarakat. Bayi-bayi ini disebut sebagai yatim piatu, sehingga mudah mendapatkan santunan dari masyarakat. Oleh korban yang tidak mampu secara finansial. Rata-rata korban merupakan santri penerima beasiswa dari kalangan kurang mampu. Hal ini ia gunakan untuk memeras dan membuat para santri tidak berdaya untuk melawan. Ia juga mencuci otak para korban sehingga tidak berdaya. Aksi bejat Heri dimulai sejak tahun 2016 hingga 2021. Aksinya akhirnya berhasil terbongkar saat wali korban melaporkan hal tersebut. Pelaku penggelapan dana, bantuan program Indonesia Pintar. Heri menggelapkan dana tersebut yang seharusnya diberikan kepada para santri. Pesantren miliknya juga mendapatkan bantuan operasi sekolah
Namun ia menggunakan uang bantuan untuk keperluan pribadi dan menyewa apartemen dan hotel untuk melancarkan aksinya. Di antara 13 korban, terdapat salah satu yang merupakan sepupu istri Heri Wirawan. Hal ini terungkap pada sidang ke-11 tanggal 11 Januari 2022. Ia melakukan aksi bejat itu ketika istrinya